Shalom, selamat malam. Ya, semuanya sehat-sehat ya, puji Tuhan. Sudah mau lebaran, pada sibuk ya, banyak nggak bisa hadir ya. Kita mengucap syukur, kita diberi kesempatan Tuhan untuk hadir malam ya, untuk doa bersama dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Malam ini saya mau mengajarkan tentang kesombongan adalah awal keruntuhan ya. Kita tahu banyak ayat terutama di Amsal, Tuhan selalu berkata aku benci pada orang sombong. Mari kita baca di Amsal 8 ayat 13, kita baca 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi Tuhan banyak ayat berkata, saya sudah periksa banyak sekali. Tuhan benci orang sombong, ya. Karena pertama sombong itu bisa mencuri kemuliaan Tuhan ya. Orang sombong selalu keras kepala. Kita melihat ciri-ciri orang sombong ya. Saya sudah catat beberapa tentang sifat orang sombong. Susah terima pemasukan kalau orang sombong. Kita tahu ya orang sombong kalau kita kadang mengajarkan sesuatu susah untuk dia terima ya. Dia selalu tidak suka dikritik ya. Dia merasa dia benar, merasa dia paling pintar, merasa saya lebih tahu dari kamu ya. Karena saya dulu pernah ngalamin bagaimana orang sombong. Dulu waktu saya belum bertobat, kita juga orang sombong. Jadi ini firman diajarkan bukan untuk kritik siapa-siapa. Kita semua belajar apakah firman ini kita ada bagian di dalamnya. Kita ngoreksi diri sendiri ya. Kita jangan pikir ini menghakimi siapa-siapa. Karena saya dikasih oleh Roh Kudus, tiba-tiba saya jarang share firman tentang kesombongan awal dari keruntuhan ini, tiba-tiba Tuhan berikan firman ini. Saya percaya ini pasti Tuhan mau kita berubah, amin. Karena sombong adalah lawannya rendah hati. Orang yang rendah hati itu yang disayang Tuhan. Tuhan sayang orang rendah hati ya. Bukan rendah diri loh, jangan salah ya, rendah hati ya. Orang yang gampang terima pemasukan, yang mau berubah, mau diajar ya. Ya, kalau orang sombongan tidak suka dikritik. Kita belum ngomong mukanya sudah mulai berubah. Kadang-kadang kita mau ngomong sesuatu kritik kesalahan seseorang, kalau orang sombong, kalau orang yang masih keras, dia langsung merubah, kadang mukanya bisa berubah warna ya, langsung gak senang, langsung masam gitu deh ya. Kalau orang rendah hati kan lain, kita kalau bicara dengan orang rendah hati enak loh. Tadi kamu kenapa ngomong begitu, sebenarnya gak boleh loh, ada orang tersinggung ya, kamu seperti ya menyalahkan dia, langsung oh ya sorry ya, tadi saya ngomong salah ya. Jadi kita enak sekali, jadi orang rendah hati itu disenang Tuhan dan disenang oleh sesama ya. Itu orang rendah hati itu akan hidup bahagia ya. Terus kita lihat lagi orang yang sombong, ciri-ciri orang sombong yang kedua, semua rasa gampangan gitu loh. Jadi kadang-kadang kita belum ngomong selesai, dia udah langsung sok tahu ya, saya tahu begini. Dia mau lebih tahu dari kita. Kadang-kadang kita kan punya karyawan, punya orang ya banyak. Dulu kan kita perusahaan kita tahu. Kalau orang yang ciri-ciri orang sombong ya, kita ngomong ada sesuatu kadang dia belum dengar semua, dia udah langsung jawab. Saya tahu. Kayak orang bilang sok tahu gitu loh ya. Jadi itu salah satu ciri-cirinya. Kita boleh selidiki apakah kita orang begitu ya. Dan juga orang sombong itu ciri-ciri orang sombong memandang rendah orang. Karena ini benar-benar kita pernah ngalamin gitu dulu ya. Kalau kita merasa orang ini tidak lebih pintar dari saya, dulu ngomong apa saya nggak akan dengar. Dulu saya punya prinsip begitu. Ngomong selalu salah. Berbuat, dulu kan kita keluarga ya. Dagang selalu rugi. Kita ngomong A, dia ngomong B. Kita bilang jangan, dia mau dengar. Maka karena kita belum bertobat, jadi dia ngomong 100 kata, saya bilang saya cuma dengar kamu 2 kata. Sampai kita bisa begitu loh. Karena kita sombong,
kita merasa kita ini paling pintar gitu. Merasa saya lebih pintar dari kamu. Wah, itu hati-hati ya. Itu sifat orang sombong. Tapi sekarang saya sudah bertobat. Ini dulu 30 tahun yang lalu ya. Karena kita selalu merasakan apa? Lu gak usah banyak ngomong. Belum tentu dia salah lu. Tapi karena kita ini sombong, kita langsung nolak. Kita langsung merasakan memandang rendah orang. Itu hati-hati ya. Itu Tuhan benci. Karena setiap orang kita, walaupun kadang kita merasa orang yang, kalau menurut pandangan kita ini orang yang bodoh gitu loh, nggak tahu apa-apa. Tapi dia kadang-kadang nasihat yang baik buat kita loh. Saya sampai ngalamin ya. Saya kadang-kadang ya kan banyak cucu-cucu ya, kadang-kadang dia bisa nasihat ke kita loh. Saya bilang oh iya. Terima kasih ya kamu nasihat Popo ya. Jadi kita juga menghargai, jangan melihat dia ini nggak tahu apa-apa ini. Seperti ini bocah ini tahu apa, lu jangan banyak ngomong lah, lu bocah. Tapi kadang-kadang dia bisa menasihat kita loh. Kita kadang kerja sampai lupa istirahat, terlalu capek. Po, kamu nggak boleh begitu, nanti Popo sakit lu. Bayangkan aja, anak kecil, bocah, dia bisa menasihat kita. Jadi kita harus menghargai, jangan memandang rendah orang. Itu ciri-ciri orang sombong ya. Makanya di sini firman Tuhan katakan, Tuhan benci orang sombong, congkak, tingkah laku yang jahat ya. Orang kalau sombong ya jangan suka berontak, karena gara-gara sombong satu itu bisa rentet banyak hal. Orang sombong sudah keras kepala, orang sombong sudah tidak bisa diajar ya. Orang sombong dia sudah bisa berbual, ngomong besar ya. Sekali konsekuensinya loh akan kita ngalami loh. Jadi makanya kita belajar tentang hal ini ya. Kita lihat lagi di sini. Tuhan mengasihi orang rendah hati ya, di Filipi 2 ayat 3 ya. Dengan tidak mencari keuntungan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu firman Tuhan loh. Kalau orang yang sombong pasti dia tidak menghargai orang lain. Jadi dia selalu merendahkan orang. Tapi orang yang rendah hati, Tuhan mengasihi orang rendah hati. Kalau orang yang rendah hati selalu gampang bisa kerjasama dengan orang, apalagi gereja. Sombong ada dua macam. Orang sombong karena ada orang sombong karena dia kaya, karena dia berilmu, karena dia pinter. Kan ada orang ngomong fasih berbahasa. Pintar ngomong. Jadi itu dia karena dia sombong, jadi dia membuat dia merasa saya pintar. Jadi saya nggak usah dengar orang-orang ngomong, selalu merasa diri benar ya. Makanya itu ya bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan selalu mengasihani orang yang rendah hati yang remuk dan hancur. Tuhan sayang orang begitu. Karena orang rendah hati dan selalu dia menghargai orang lain ya. Di firman Tuhan katakan rendah hati seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu hatinya Tuhan. Kalau kita seorang yang rendah hati, kita bisa merangkul semua orang. Walaupun ini orang yang kalau kita lihat sepertinya nggak mungkin dia bisa lakukan. Tapi karena kita mempunyai rendah hati, kita beri kesempatan orang untuk bersama-sama belajar supaya lebih pintar. Kalau orang sombong kan dia nggak suka. Ngapain orang itu, nggak mungkin bisa lah. Jangan buang-buang waktu energi buat dia lah. Selalu itu perkataan orang sombong. Makanya kita hati-hati. Di dalam kerajaan Allah Tuhan tidak menginginkan itu ya. Karena orang sombong ada dua macam sombong. Sombong karena dia punya ilmu, dia pintar, dia segalanya punya. Tapi ada orang karena sombong rohani, itu juga hati-hati ya. Karena di dalam firman Tuhan selalu mau kita menghargai orang, memberi kesempatan orang untuk belajar, memberi kesempatan orang untuk supaya pintar seperti kita. Jadi enggak egois. Makanya orang sombong kenapa Tuhan benci? Kalau orang sombong lama-lama dia bisa egois, dia bisa tipu, bisa ingin dipuji, ingin menonjolkan diri, dia bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya hati-hati dengan kesombongan ini. Jadi Tuhan sangat benci. Kita lihat lagi ya. 1 Korintus 8 ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan demikian membuat orang menjadi sombong.
tetapi kasih membangun. Jadi kita kalau mempunyai pengetahuan itu karena kita punya ilmu, tadi saya katakan membuat kita sombong. Mungkin bukan cuma ilmu, mungkin mempunyai uang, mempunyai jabatan, mempunyai kedudukan, mempunyai nama, itu juga bisa membuat orang sombong ya. Tapi Tuhan yang mau ada tetapi kasih membangun. Kalau orang yang mempunyai kasih Tuhan, nggak mungkin dia bisa sombong. Karena kasih Tuhan itu adalah belas kasihan. Kasih Tuhan itu sabar. Kasih itu ada penguasaan diri. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Otomatis kalau orang mempunyai kasih Tuhan, dia terus membangun orang, menasihatin orang, menguatkan orang. Itulah yang Tuhan mau dalam keluarga Allah. Makanya pengetahuan bisa membuat orang sombong. Hati-hati. Kadang-kala saya merasakan ya, memang kita tidak salah belajar pintar. Siapapun juga belajar pintar termasuk saya. Sampai hari ini masih belajar. Memang butuh ilmu. Sebagai pemusik butuh ilmu. Sebagai pembicara butuh belajar firman. Sebagai anak sekolah butuh belajar di sekolah. Mau jadi dokter, insinyur, mau jadi apa. Butuh belajar, butuh ilmu. Tapi ilmu yang Tuhan berikan kepada kita ya. Karunia, talenta ya. Jangan disombongkan. Tuhan benci orang sombong. Tuhan tidak senang. Makanya apa yang kita bisa, Tuhan mau kita ngajarkan ke orang lain. Ya, untuk membangun orang lain. Jangan merasa, makanya saya selalu bilang gereja nggak ada one man show. Itu one man show itu orang sombong. Apa-apa saya yang bisa, harus melalui saya bisa. Kalau kita sombong, selalu kan merasa apa-apa saya mau urus. Nggak bisa gereja. Kalau gereja terus begini, bagaimana gereja mau berkembang? Bagaimana karunia Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Karunia bekerja pemimpin untuk transferkan ke bawah. Ya kayak seperti terjemah, kita tahu ya. Saya dulu di gereja lama 5 tahun non-stop, tiap minggu saya terjemah. Walaupun awalnya saya tidak bisa, tapi karena terpaksa nggak ada orang lagi, saya berdiri tiap minggu sampai tegang, sampai keluar keringat dingin, sampai salah-salah ditertawai, tetap saya tidak bisa bergerak karena memang nggak ada orang lagi. Tapi karena saya mau belajar sampai di sini, mereka bilang, aduh mami aja yang terjemah, lebih jelas. Saya bilang, oh ya nggak boleh. Saya harus lahirkan penterjemah di tempat ini. Kalau apa-apa saya berarti saya egois dong, saya sombong dong. Gereja bukan milik saya, milik kita bersama. Ya, milik kita bersama, semua harus bisa. Seperti pembicara, kita beri kesempatan, mereka yang bisa mengajar, bangkitkan. Yang penting karakternya oke, dia layak untuk menjadi pengajar, ya silakan kalau memang dia ada kapasitas di situ. Tapi kalau tidak ada ya udahlah, nggak usah lah, jangan dipaksa. Mungkin karuniamu bukan di sana ya. Setiap kita karunianya lain-lain. Ada yang mengajar, ada yang macam-macam menasihatin ya, ada yang berkhotbah, semuanya ya. Karunia-karunia Tuhan berikan kepada kita. Makanya saudaraku, kita harus selalu ingatkan Tuhan, ingatkan kita untuk supaya bangkitkan lebih banyak pemimpin-pemimpin ya. Dalam pelayanan ini Tuhan melihat hati kita. Seorang pemimpin yang berhasil melahirkan pemimpin. Kalau tidak melahirkan pemimpin, dia tidak berhasil. Ya, jadi kita kenapa di sini saya masih rindu siapa mau terjemahan, kasih tahu saya. Nanti saya beri dia kesempatan untuk belajar di opa oma dulu. Seperti Ibu Ami ya, Suimi ya. Luar biasa hari ini, Aliong, semua luar biasa, Erlin. Mereka yang tidak bisa apa-apa, saya terus bilang kamu bisa. Saya terus ajar. Dan nanti dikasih ada kata-kata yang baru. Oh ini yang kadang saya juga nggak tahu harus gimana. Penterjemah tidak gampang, itu benar-benar tidak gampang. Kadang kita ngomong gampang, pada waktu berdiri di mimbar orang sekali ngomong, apalagi yang cepat, aduh kita sampai keluar keringat dingin ya. Tapi ini perlu dilatih ya. Yang penting kita harus beri kesempatan. Kalau orang itu mau belajar silakan, nggak apa-apa. Jadi saya senang, saya rindu. Lebih banyak lagi penterjemah karena kita di tempat kita banyak orang yang tidak ngerti Indonesia, opa oma kita ya. Jadi kita harus dengan kasih untuk membangun orang ya. Rendah hati mengajar membangun orang. Jadi 1 Korintus 10 ayat 12.
Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Merasa kuat itu adalah awal kejatuhan. Kan banyak orang merasa saya sanggup, saya mampu, saya bisa hadapi masalah ini. Tahu-tahu tergeletak. Memang banyak, saya berapa kali doain orang, konseling orang, kita sampaikan, oh kelemahanmu di sini, kamu harus hati-hati. Tapi dia pandang sebelah mata, dia tidak menganggap. Nah, makanya jangan merasa kita kuat. Hidup di dalam Tuhan nggak mungkin orang berdiri sendiri bisa kuat. Saya kasih tahu ya, berdiri ya gampang dikalahkan. 2 itu bisa bertahan. 3 itu tidak terkalahkan. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Jangan merasakan, wah saya kuat ya, wah saya kuat. Makanya kita mengucap syukur di tempat kita ini, visi misi kita bagaimana tentang kompak, komunitas, 2-3 orang berkumpul, pemuritan, pembapaan, ada tim bersama-sama. Itu tujuannya untuk supaya kita tidak jatuh. Kalau kita ditegur, kalau kita ada kesalahan, mungkin PKS kita, mungkin kompak kita tahu, ini orang ini kenapa sih selalu merasa dia bau, selalu nggak mau diajar, oh berarti ini orang masih sombong, masih belum ada roh lemah lembut, ditegur, tapi kadang-kadang ditegur malah marah nggak terima. Makanya juga kita harus hati-hati. Kalau orang ya tegur, menurut saya, orang tegur kita karena dia sayang kita. Seperti Bapak hajar kita karena Tuhan sayang kita. Dia tidak mau kita jatuh tergeletak. Dia tidak mau kita sampai hancur-hancuran. Sebelum dia sudah mulai izinkan banyak hal untuk tujuannya untuk sadarkan kita. Jangan kita sombong, wah saya kuat, saya sok, saya bisa. Wah pendukung saya banyak, semua orang suka saya, nggak apa-apa. Tetap dia kuat, tapi suatu hari akan jatuh juga. Kalau kita tetap mempunyai pendirian yang seperti itu, teguh berdiri, makanya jangan menyangka kita ini teguh dan kuat. Amin. Biarlah kita terus belajar sampai hari ini. Bahasa Kek bilang, nyin lo, sit teu lo, hok teu lo. Orang kita orang tua dari muda belajar sampai tua, belajar sampai tua. Tiap hari kita sekolah kehidupan dengan Tuhan. Amin. Orang mengalami masalah. Kalau saya tidak jatuh sakit, saya tidak diproses Tuhan begitu rupa. Hari ini saya bisa selembut ini. Saya juga tahu, saya bukan orang yang selembut ini. Saya juga tidak gampang bisa langsung, kamu ngomong saya bisa dengar. Langsung tunduk enggak gampang. Karena saya punya juga tahu dulu belum bertobat. Ya banyak kesombongan, banyak kelemahan karena tidak ngerti firman. Tidak ada orang ngajar seperti ada komsel, enggak ada. 1 bulan cuma datang 1-2 kali gereja, mana tahu seperti orang dunia. Makanya kita mengucap syukur, amin. Kita di sini adik-adik kita semua diajar dari kecil, dari muda diajar firman Tuhan. Doa malam diajar, doa pagi diajar, belum lagi komsel diajar, ibadah diajar, belum lagi kita lihat firman Tuhan, dibaca firman Tuhan. Kita sangat diberkati, amin. Tuhan sayang kita, lewat firman-Nya ini dia selalu tidak mau kita terjatuh. Tuhan tidak mau apa yang tidak baik. Kalau Tuhan sudah bilang benci kesombongan, berarti dia benar-benar benci. Karena awal kesombongan itu akan adalah awal keruntuhan dan kehancuran di kemudian hari. Banyak orang tidak sadar dia sombong. Sombong. Ada orang bilang minder. Minder sebenarnya itu adalah awal dari sombong. Minder, nggak mau ketemu orang, dia mau sendiri, eksklusif sendiri, malu sendiri. Itu adalah awal dari kesombongan. Ya, kita belajar dalam hal ini ya. Apapun yang memang orang sampaikan, orang ngomong, kalau yang tidak baik saya merasa enak kok berubah gitu loh. Apanya susah untuk berubah. Tinggalkan kebiasaan yang tidak baik itu. Tinggalkan. Kalau Tuhan sudah bilang enggak baik, ya enggak baik. Ngapain kita pertahankan? Enggak ada berkatnya buat kita. Amin. Kalau itu tidak baik kita tinggalkan. Kalau Tuhan ingatkan kita bahwa kamu ini suka berontak, ngeyel. Itu juga tanda-tanda orang sombong. Kenapa dia berontak terus? Enggak mau ditegur, enggak mau diomongin, tidak mau disentuh orang.
Salah pun nggak boleh sentuh, itu orang sombong nggak? Salah pun nggak boleh sentuh, salah pun masih melawan, salah pun masih mengelak, masih cari alasan, itu orang sombong, benar-benar orang sombong. Kalau kita orang sombong, kita orang rendah hati, kita salah ditegur, oh ya sorry ya saya salah. Sebenarnya langsung beres, Tuhan langsung lembut lihat hati kita. Cepat bertobat, cepat minta maaf, cepat pemberesan, langsung damai hati ini. Iblis tidak bisa mencuri kita apa-apa. Amin. Saya percaya di tempat ini malam ini Tuhan mengajar kita untuk hidup rendah hati ya. Dalam segala hal ya. Ini firman bukan untuk kalian, juga untuk saya. Saya sekali baca firman, sekali tulis ini firman, saya tahu ini adalah firman adalah pedang bermata dua. Bisa untuk saudara, juga bisa untuk saya. Jadi kita sama-sama untuk belajar firman. Jadi kita lihat lagi Lukas 14 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Firman ini bagus loh. Pada waktu orang diundang orang, biarlah kita duduk di tempat yang paling rendah. Ada orang begitu loh, dia duduk harus depan loh. Dia nggak mau di belakang loh. Saya pernah ngalamin ada teman gitu ya. Dia kalau duduk di depan dia kayaknya nggak senang gitu loh. Harus duduk depan. Ya saya sih nggak masalah ya, duduk dimanapun boleh ya, itu sih nggak. Tapi di firman Tuhan ingatkan kita, biarlah supaya orang melihat kamu, ngundang kamu, yuk jangan di belakang, yuk maju ke depan. Berarti kita dilihat oleh semua orang, kita ini orang dihormati. Amin. Jadi kita dilihat oleh semua tamu, kita dihormati, silakan duduk di depan. Jangan kita duduk di depan, nanti kita didekatin, sorry ya ini bukan tempatmu ya, ini untuk penatua dan pemimpin, kamu di belakang. Kan enggak enak banget. Ini kan memang depan dimanapun juga biasa kan untuk pemimpin, tamu-tamu gitu ya. Ini sih satu perumpamaan. Maksudnya jangan kita meninggikan diri gitu loh. Di sini firman, siapa meninggikan diri akan direndahkan ya. Karena yang meninggikan itu adalah Tuhan, bukan manusia. Saya sangat mengucap syukur, saya belajar banyak hal tentang hal ini. Kita makin rendah hati ya kepada siapapun juga, Tuhan makin meninggikan kita. Kita sebagai hamba Tuhan tidak usah cari posisi. Jadi makanya kenapa saya selalu ingatkan kepada saudara kita, teman-teman, kita nggak usah cari posisi. Ada orang marah loh. Saya kan ini dulu pernah, ini udah pergi mereka sekelompok ini. Satu komsel 15 orang kalau nggak salah, 15 orang. 13 atau 15 orang. Dia bilang, Mami, saya ini sih sebenarnya PA. Oh, kamu PA. Setahu saya kamu kan PKS, saya bilang gitu. Iya, begini. Komsel saya 13 atau 15 ya? 13 saya lupa. Saya kan pecah. Nanti saat mereka berlima di sini, berlima di sini, berlima di sini. 3 komsel kan udah PA, berarti saya ini adalah PA bukan PKS, Mami katanya. Dia sendiri yang nawarkan diri. Tapi saya bilang, saudara, saya panggil dia saudara, namanya, tenang, tunggu waktunya Tuhan ya. Kamu perlihatkan dulu buah-buahmu dulu. Jangan, nggak usah pusingin PA atau GA, apapun kamu nggak usah pusingin. Yang penting kamu urus domba ini baik-baik. Otomatis kamu sudah lahirkan PKS, kamu sudah lahirkan PKS dan komsel, otomatis Tuhan bisa angkat kamu PA. Jangan sekarang, saya bilang, sekarang kan kamu yang angkat. Dia ketawa-ketawa, saya juga ketawa-ketawa untuk godaan dia, supaya dia juga, ya jangan meninggikan diri lah. Kalau waktunya memang kamu benar-benar lahirkan itu komsel, pasti Tuhan yang angkat kamu, tidak akan lari, pasti. Tuhan tuh adil kok. Siapapun yang melayani, siapa yang bekerja, pasti Tuhan pasti angkat dia ya.
Jadi jangan sampai orang lain bekerja langsung otomatis dia bilang dia mau jadi PA gitu loh. Jadi bukannya tidak baik, boleh. Tapi kalau Tuhan yang angkat, kalau sendiri yang angkat, kadang saya kasih perumpamaan. Bisa nggak kalau kita duduk kursi begini, kita angkat sendiri, bisa angkat tinggi nggak? Bisa nggak coba? Bisa? Mau coba? Sendiri angkat sendiri berapa tinggi? Berapa meter bisa? Nggak sampai semeter kita udah jatuh, bener kan? Kalau Tuhan angkat kita, aduh, jauh-jauh kita, seberapa tinggi pun Tuhan sanggup angkat kita, kira-kiranya begitu. Makanya dalam hidup ini ya, Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan ya. Kita juga tidak usah cemburu siapa, iri kepada siapa. Kok dia jadi PA, kok saya belum jadi PA? Enggak usah, kok dia belum jadi PA, kok saya enggak. Segala sesuatu indah pada waktunya, amin. Tuhan adil, kalau memang itu kita yang rawat domba-domba, kita yang cari, percayalah Tuhan akan mengangkat kita dengan waktunya dengan luar biasa. Enggak usah sampai ada yang tersinggung, marah, kok saya enggak diangkat, kok dia yang diangkat. Dalam gereja lah ya, dalam keluarga juga. Kita mengucap syukur, Tuhan ajarkan kita untuk supaya kita hidup rendah hati ya. Supaya kita tahu hidup tidak usah mencari hormat. Hidup tidak usah mencari nama. Supaya orang tahu ini saya si pemimpin loh, harus lewat saya loh. Saya dulu pernah diancam. Ya cuma ya ini share ya. Saya diancam. Ini satu pemimpin yang saya angkat. Pada waktu itu kan sering rapat-rapat. Itu rapat belum selesai dia tinggal. Alasan ntar tiba-tiba istrinya nyamperin, udah belum yuk pergi. Orang rapat ajak pergi. Hati saya pikir sebenarnya ini orang, apakah saya salah angkat ini orang? Ini orang angkat kok caranya begini ya. Kita rapat kan mesti serius dong ngomong gereja. Bukan ngomong masalah keluarga, gereja ini penting buat perkembangan gereja. Tapi tiba-tiba dia seenaknya main tinggal. Nah, suatu hari saya tegur dia, saya bilang, kamu caranya kan nggak bisa begini, kamu sebagai head, kamu harus kasih contoh teladan yang baik. Gereja siang-siang datang, rapat cepat-cepat mau tinggal. Selalu bilang, mami saya kan bisa pakai telepon. Dia bilang dia bisa telepon. Mana bisa sebagai head dengan cara telepon, kamu kerja ini, kamu kerja itu, kamu kerja itu. Head harus duduk berdiri, urapan, kasih contoh teladan kepada anggota kita lihat. Itu baru layak menjadi head. Kalau tidak dia nggak bisa jadi head. Kan kita seperti PA lah, head lah. Kita harus duduk di situ dong supaya orang lihat dong. Oh anggotamu, oh iya ya harus begini nyanyi, ini salah. Oh ya jangan pakai telepon, kamu nggak bisa dong, kamu nyanyi begini salah. Saya dengar siapa bilang kamu begini. Itu juga enggak, bocengli lah menurut saya. Jadi head yang bocengli lah. Setelah saya tegur, dia nggak senang. Memang saya sudah mendengar dia marah saya, tapi waktu saya tidur, saya dengar dia ngomong saya dengan pemusiknya, saya dengar dia ngomong semua. Saya lagi tidur ya, dengar suara dia yang kayaknya cerita marah saya. Mami ini cuma tahu marah, cuma tahu ngomong kita begini dia marah saya. Saya sih diamin, saya cuma ya doakan lah ya. Suatu hari dia ancam saya begini. Tahu enggak? Pernah sekali pendetanya katanya menyakiti pemusiknya. Saya sepertinya ngomong mereka lah, jelekin mereka atau apa, menyakiti pemusiknya. Akhirnya gereja itu hancur katanya. Hati saya pikir lu nggak kenal ini siapa di gereja ini. Ini gereja ini bukan manusia yang bangun, ya. Ini gereja ini Tuhan yang bangun. Tuhan yang jadi hakim atas gereja ini. Cuma saya pikir udahlah saya nggak usah debat sama dia. Mau orang ini nggak layak jadi head. Dia memang nggak ada kapasitas di situ. Ini orang sombong rohani. Saya pikir lu mau ngancam saya memang bisa takut kamu. Kalau saya berbuat dosa saya minta maaf. Tapi kalau kamu salah ditegur, kalau kamu ngancam balik saya sedikit pun nggak takut akan orang begitu. Saya langsung bilang Tuhan bisa pakai batu kok. Siapapun bisa dia pakai.
Gereja ini tanpa saya pun gereja ini bisa berjalan. Apa yang perlu disombongkan nih, Soeng ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Hidup ini jangan sombong. Jangan merasa di gereja ini nggak ada saya langsung, wah dia langsung berani ngancam saya begitu. Tapi saya juga nggak marah, saya juga simpan di hati. Saya udah tahu sifat karakternya, akhirnya memang dia digantikan. Nggak bisa. Kalau tidak digantikan posisinya, bisa gereja ini jadi kacau. Karena sudah berani menentang dan berani mengancam-ngancam. Padahal salah ditegur tidak terima. Masih berasa dia benar. Itu tipe orang sombong. Makanya Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Amin. Saya selalu berkata, di antara kita ini selalu ada Tuhan jadi hakim. Siapa benar, siapa salah. Kalau memang pemimpin salah, pasti juga dihukum Tuhan. Siapapun juga, siapapun berbuat salah, kita bisa berbuat salah, termasuk saya. Tidak heran berbuat salah. Tapi yang penting mau berubah, bertobat itu maunya Tuhan minta kita. Itu yang mau terpenting. Kalau kita tidak mau bertobat, ngeyel, berontak, merasa benar, masih ancam-ancam, itu berarti kita ini benar-benar sombong, melawan Tuhan, bukan melawan pemimpin ya, melawan Tuhan ya. Makanya sangat kasihan dalam hidup ini. Jadi biarlah kita berubah. Terakhir saya mau ajak kita lihat tentang Samuel ya. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Kita sama-sama baca ya semua ya, buka suara ya, 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik dari korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini firman dicatat di dalam 1 Samuel tentang Elia dengan Raja Saul. Kita tahu, Samuel bukan Elia, Samuel ya. Samuel dengan Raja Saul. Raja Saul adalah raja yang pertama Tuhan yang memilih Raja Saul ini untuk orang Israel lewat hambanya Samuel ya, Nabi Samuel. Tapi apa yang terjadi? Karena kesombongan dengan Raja Saul ini, dia seharusnya bukan hak dia untuk membakar korban bakaran untuk Tuhan. Itu adalah haknya Samuel, Nabi Samuel. Tapi karena Raja Saul ini ambil bagian itu untuk membakar. Dari situ Samuel marah dan Tuhan juga marah. Dari situ Tuhan akhirnya menentukan untuk menggantikannya dengan Raja Daud. Tapi waktu itu Saul ini bukannya bertobat. Dia malahan menjadi-jadi. Dia malahan pada waktu itu dia ditegur sama Nabi Samuel, Roh Tuhan sudah mengundurkan dari dia. Roh Kudus sudah undur dari dia. Pada waktu Roh Kudus undur dia, di dalam firman catat di dalam 1 Samuel 16, roh jahat, roh iblis yang dari Tuhan udah mulai masuk menguasai dia. Makanya hati-hati. Kenapa Tuhan benci orang sombong? Kalau dia sudah sombong, sudah ditegur, dia marah, malah dia jadi benci, jadi iri, jadi benci kepada Raja Daud yang akan diangkat oleh Raja Samuel itu, yang mau penggantikan dia. Dia berkali-kali mau bunuh dia, berapa puluh kali mau bunuh dia, tancapkan dia. Padahal Daud sudah begitu baik, masih mainkan kecapi, pada udah iblis datang ganggu dia, serasa tidak nyaman, dia ganggu menyembah pujian, iblisnya pergi, tapi tiba-tiba dia bisa bunuh dia lagi. Makanya hati-hati dengan awal kesombongan, cuma satu, kesombongan tidak tunduk kepada Nabi Samuel. Dari situ keluarnya roh jahat mulai bekerja, dia mulai benci, dia mulai iri. Pada waktu
Raja Daud, belum raja, waktu Daud pergi perang dengan orang Filistin, wah pulang sampai orang-orang bersorak-sorak, Raja Daud bisa kalahkan berlaksa-laksa, Saul kalahkan beribu-ribu. Dia merasa dia dihina ya. Masa saya raja kok saya cuma sedikit, kok orang lebih suka kepada Daud, itu iri. Lama-lama dia makin iri, makin roh jahat bekerja. Berapa kali dia kejar, kepung Daud, mau bunuh Daud. Tapi Tuhan selalu tolong Daud. Daud itu rendah hati. Dikejar sampai udah bisa bunuh dia. Sampai dia bila jubah, sampai dia potong. Padahal dia langsung tusuk aja, dia langsung mati. Tapi Daud tidak mau lakukan itu. Karena dia tidak mau menyakiti orang yang pernah diurapi Tuhan. Tapi akhirnya karena kesombongannya, karena keras hatinya, tidak mau bertobat, iblis satu persatu datang menguasai dia. Tapi Daud tetap tidak membalas. Itulah kasih itu dalam Daud itu membuat Tuhan bela Daud. Maka kita mengucap syukur dari antara Saul dan Daud dan raja dan Nabi Samuel ini, kita melihat orang yang rendah hati itu selalu ditolong Tuhan. Mukjizat selalu ada buat Raja Daud. Bagaimana dia dikejar Filistin sampai anak istri diambil, sampai domba kambing sudah hilang. Tapi Tuhan bisa bela dia sampai habis-habisan, sampai akhir hidupnya. Tapi kalau yang ini Saul karena tidak mau bertobat, akhir hidupnya dia dikalahkan orang Filistin di dalam 1 Samuel 31. Karena banyak ayat saya nggak buka ya. Bagaimana akhirnya dia dibunuh, kepalanya dipenggal, badannya ditancapkan di dalam kuil. Mengerikan nggak dengan 3 anaknya, mengerikan sekali. Makanya saudaraku, kita belajar untuk bertobat. Amin. Kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan pasti membela orang benar. Tuhan nggak mungkin membela orang sombong. Karena justru dalam kesombongan adalah awal keruntuhan, kejatuhan kita. Tuhan mau pakai, akhirnya jadi nggak dipakai, Pak, seperti Saul. Tuhan mau pakai dia, orang pertama Tuhan urapi dia. Akhirnya hancur setelah roh Tuhan tinggalkan dia. Dia dihancurin iblis, dimakan roh jahat, dibunuh, dipermalukan habis-habisan. Makanya saudaraku, saya percaya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana, hidup rendah hati, untuk selalu menganggap orang lain lebih berharga dari kita. Jangan merasa takut orang lebih pintar dari kita. Sekarang banyak orang sombong begitu, dia takut orang lebih pintar dari dia. Dia merasa cuma dia yang sendiri bisa kuasai semua. Itu Tuhan tidak berkenan orang yang begitu. Apalagi dalam gereja ya, dalam pekerjaan juga sama. Tuhan selalu memberkati orang rendah hati. Saya percaya firman yang pendek ini bisa memberkati kita supaya kita belajar ya dalam segala hal ya, kita belajar rendah hati ya. Segala hal aspek kehidupan kita belajar rendah hati. Dalam bekerja sama orang, dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan juga, dalam rumah keluarga sendiri, kita sama orang tua, sama saudara kita juga harus belajar rendah hati. Saya banyak memperhatikan orang. Saya punya teman banyak sekali. Selalu saya memperhatikan orang yang rendah hati itu di akhir hidupnya itu bahagia sekali ya. Saya punya, ini cuma kesaksiannya, saya punya masa lalu. Saya dulu adalah seorang pembantu, mama juga pembantu. Saya tidak punya rumah, tinggal di dalam nenek, opa dan oma. Karena rumah kita di kampung, mau sampai ke sekolah kita ini, mau jalan kaki hampir 2 kilometer. Jadi rumah jauh, akhirnya mama bilang ambil keputusan, kamu tinggal di kota, numpang di satu teman mama satu gereja, numpang di sana, numpang makan. Cuma tukar makan untuk saya tinggal di sana, saya bisa sekolah. Jadi ke sekolah cuma dekat, cuma 10 menit dekat rumahnya gitu loh. Tapi anaknya itu sombong, kan dia merasakan dia bos, dia anak bos saya, dia anggap saya ini sebagai pembantu. Saya tiap hari cuci baju 2 bakul, 8 orang punya baju, 8 saya cuci.
Dulu baju dia bukan cuma cuci. Setelah cuci dikasih apa sih? Bukan santan itu apa? Sagu. Ibu masih ingat ya? Itu sagu ciong itu ya, sagu itu air sagu, baju-baju itu dicelup di situ ya. Dikeras, setelah keras dan digosok ya supaya bagus gitu ya. Saya harus berbuat begitu. Bayangkan baju ceweknya 5, cowoknya 3, baju semua tebal-tebal. Saya harus begini, saya umur 15 tahun. Saya harus tiap hari gosok baju dia, celana dalam juga dibuang, kasih saya cuci. Mensnya juga enggak bersih-bersih, buang, kasih saya cuci. Saya enggak pernah ngeluh. Sudah selesai pulang sekolah, makan, saya cuci. Setelah cuci, saya gosok baju. Saya harus gosok. Saya juga harus nanti sore ngepel. Ngepel kan enaknya pakai ini ya sekarang ya, pakai kayu itu ya. Saya dulu enggak ada, saya pakai tangan. Lutut digini jongkok, dari lantai 1 ngepel sampai lantai 3. Rumahnya Ruko, lantai 3 di Singkawang. Dia kan kaya. Kalau dia beli makanan kita nggak kebagian, dia makan kan papanya sayang akan anak dia, bapaknya sayang. Wow, makan kue tiaw dia makan, kita lihat, aduh kita pingin, kita nggak ada duit, kita nggak bisa, kita hanya ya udahlah nggak usah lihat lah ya, kita nggak usah lihat. Yang penting udah makan kita puji Tuhan gitu. Sangat menderita. Anaknya itu kalau dia sama saya ngomong, itu diambil, ini nih, saya benar-benar kayak kacung ini. Tetapi herannya. Saya dari kecil saya nggak marah orang loh, saya nggak benci orang. Saya juga tetap baik sama dia. Suatu hari kita sudah married ya, saya sudah married, dia sudah married ya. Tapi saya masih baik dengan mamanya. Tiap tahun saya datang bawa hadiah, buah. Karena saya pernah tinggal di rumah dia numpang. Jadi saya kalau dia ulang tahun saya datang kasih angpau. Tiap tahun saya masih beli buah, beli apa kasih dia untuk besuk orang tua. Mamanya 80 tahun. Mamanya dengan mama saya hopeng. Beda 1-2 tahun. Jadi waktu saya datang ke tempat dia, mamanya cerita begini. Itu loh si Asi. Itu loh nggak mau dengar katanya. Sekarang lu lihat menderita. Kawin nggak benar, lahir anak nggak benar, apalah nggak tahu ngomong apa. Gimana? Jadi pembantu kamu aja, bawa aja. Saya kaget. Dulu saya jadi pembantu dia. Jangan deh, saya bilang jangan. Saya nggak tega. Saya dulu jadi pembantu dia, cuci celana dalam dia, kerja setengah mati. Sekarang dia mau jadi pembantu saya nggak mau. Saya pikir, Tuhan kasihan banget, makanya orang jangan sombong. Kalau udah direndahkan Tuhan, rendah sekali benar-benar. Sampai dia sakit, lumpuh. Saya masih ke rumah sakit lihat dia. Waktu itu saya suruh Pak Adil antar saya. Saya masih kasih dia duit, doakan dia, kasihan banget gitu. Nggak ada duit, tapi ya udahlah yang lalu dia berapa kali telepon pinjam duit, ya udah pinjam ya kita sih nggak harap dia bayar dah, kita kan cuma kasih. Jadi kadang saya renungkan gitu loh. Kok heran ya, dulu orang anak kaya, cantik, kok bisa jadi begini hati hidupnya ya. Makanya mamanya bilang itu, taingama, tenjima. Mamanya marah dia itu bengkok lah, apalah ini moyung lah ini perempuan nih, anak ini kawin laki begini, pokoknya marahin dia habis-habisan. Jadi kita mengucap syukur, amin. Kita walaupun ya banyak penderitaan dari kecil, kita hati selalu belas kasihan, nggak pernah benci orang, nggak pernah nyimpan kesalahan orang, dibela Tuhan loh, amin. Diangkat Tuhan loh. Sampai sekarang saya benar nggak enak loh. Kalau dia mau jadi pembantu saya nggak berani terima loh. Saya dulu pernah jadi pembantu dia susah. Sekarang dia mau ikut saya nggak berani. Saya merasakan nggak tega mau suruh dia kerja. Apalagi kita udah tua, udah 60 tahun mau suruh dia kerja nggak mungkin. Saya nggak terima dia. Tapi saya tetap kasih dia. Ada pergi saya kasih dia berkat. Akhirnya dia meninggal gitu loh. Makanya saudaraku ingat satu hal. Tuhan yang meninggikan dan Tuhan yang merendahkan. Amin. Orang yang rendah hati disayang Tuhan. Jangan coba-coba sombong loh. Kalau sombong akhir hidupnya saya lihat rata-rata, bukan cuma dia udah banyak, cuma karena malam kesaksian banyak. Orang yang sombong itu rata-rata, apalagi sombong. Orang sombong bisa berbuat jahat, bisa
egois, bisa apa sih keras kepala, sombong, bisa apa sih, bisa suka berdusta, suka benci. Itulah seperti Raja Saul begini, raja akhirnya lembet kemana-mana, itu roh jahat bekerja sampai dia hancur-hancuran. Saya percaya firman Tuhan malam ini mengajar kepada kita, amin, untuk supaya kita hidup rendah hati. Oke, mari kita bangkit berdiri. Silakan Joy.